Sebenarnya dalam ilmu psikologi itu kecerdasan itu apa sih, Kak? Nah, sebenarnya definisi kecerdasan itu ada banyak. Tergantung nih dari sudut pandang mana dan siapa tokoh yang akan menyampaikannya. Ternyata pengertian kecerdasan itu berbeda-beda ya, berdasarkan dari teorinya siapa. Jadi biasanya beragam respon itu kan berarti ada hal yang ia harapkan, individu itu harapkan, orang tua harapkan, guru harapkan. Setiap manusia itu sebenarnya punya potensi yang beragam. Jadi ada yang memang memiliki kecerdasan di bidang matematika, ada di bidang seni, ya, ada di bidang agrikultural atau yang sifatnya itu tentang natural, yang tentang alam, gitu ya. Ada yang cerdas dalam hal ketika itu berupa interaksi sosial, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa jenis kecerdasan menurut Gardner dan setiap orang itu pasti cerdas. Hanya saja kita perlu menemukan kecerdasan kita itu di mana. Bereksplorasi bersama di Rumah Nalar. Halo sahabat Nalar. Selamat datang di Nalar Podcast. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik dan juga mungkin masih diperbincangkan ya. Apa itu? Kecerdasan dan skor IQ. Nah, bersama saya Imelda, mari kita selami lebih dalam mengenai topik ini bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi UNM dan juga merupakan alumni LPM Penalaran UNM. Siapa beliau? Adalah Kak Novi. Halo Kak Novi. Halo. Nah, sebelumnya itu Kak, boleh diperkenalkan diri Kak supaya teman-teman juga tahu. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Maulidia Jalal, MPSI Psikolog. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi UNM yang juga pernah menjadi anggota LPM Penalaran UNM di tahun 2006 hingga 2011. Sangat senang nih menjadi salah satu keluarga dari Rumah Nalar di UNM. Wah, berarti beliau senior saya. Satu keluarga ya, keluarga Nalar jadinya. Betul. Nah, sebelumnya Kak, bagaimana kabarnya Kak Novi hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa ya, sangat padat dengan rutinitas akademik di Fakultas Psikologi UNM serta peran-peran lainnya nih, salah satunya sebagai seorang ibu yang juga selalu berusaha terlibat dalam proses pendidikan anak. Salah satunya adalah antar jemput anak gitu. Seperti itu. Sangat hektik. Setiap harinya penuh semangat. Oke. Sebelumnya itu Kak, kita mari ke pertanyaan yang paling fundamental nih Kak. Sebenarnya dalam ilmu psikologi itu kecerdasan itu apa sih Kak? Kecerdasan sebenarnya sering dianggap sebagai sesuatu yang dimana kita menganggap diri kita tuh akan lebih pintar pada sesuatu hal. Nah, sebenarnya definisi kecerdasan itu ada banyak. Tergantung nih dari sudut pandang mana dan siapa tokoh yang akan menyampaikannya. Ada beberapa tokoh yang mengatakan kecerdasan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang merupakan kemampuan potensial. Apa maksudnya potensial? Potensial itu, kemampuan itu memang dibawa dari lahir, gitu ya. Dalam artian kecerdasan itu adalah diturunkan seperti itu. Ada pengaruh genetik di dalamnya sehingga kemampuan yang dibawa dari lahir ini akan membantu orang itu dalam belajar. Nah, namun ada juga nih tokoh yang mengatakan bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi, dalam menghadapi segala hal tantangan, segala hal masalah yang ia hadapi. Salah satunya adalah tantangan dalam menjawab soal di sekolah. Nah, semakin ia mampu untuk menjawab soal, berarti kan tingkat kecerdasannya semakin tinggi ya. Ketika seseorang dianggap cerdas, maka tokoh ini mengatakan, ya salah satunya Piaget mengatakan, semakin orang cerdas, maka semakin mudah ia menghadapi tantangan-tantangan hidupnya dan semakin mudah pula ia beradaptasi. Kalau dari Wechsler sendiri mengatakan kecerdasan itu adalah akumulasi. Akumulasi itu berarti banyak komponen yang merupakan kemampuan berpikir manusia. Di dalamnya itu ada verbal, kemampuan logika, kemampuan nonverbal ya. Jadi banyak komponen yang sebenarnya kecerdasan itu adalah
berbagai macam komponen itu akan menjadi kumulatif, sehingga dalam proses berpikirnya ia akan semakin logis, sistematis, dan lebih efektif dalam cari solusi gitu ya pada saat menghadapi suatu masalah. Jadi akan lebih efektif. Semakin cerdas orang, semakin efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, tuh, ternyata pengertian kecerdasan itu berbeda-beda ya berdasarkan dari teorinya siapa, dan juga ya kecerdasan itu bisa membantu kita dalam menghadapi masalah misalnya kan Kak. Nah, kemudian itu Kak, nah kan ada yang dibilang dengan skor IQ nih Kak. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep dari skor IQ itu? Kenapa skor IQ itu dijadikan sebagai ukuran sekarang? Misalnya kalau kita membedakan kecerdasannya orang berdasarkan skor IQ-nya, sebenarnya itu bagaimana sih Kak sejarahnya? Oke, kalau terkait IQ, sebenarnya IQ itu kan singkatan dari intelligency quotient. Artinya karena ada kata quotient-nya, itu menandakan bahwa pasti ada skor. Nah, jadi IQ itu adalah skor dari suatu kecerdasan intelektual. Nah, kalau misalkan kecerdasan emosional biasanya disebut EQ, emotional quotient. Kalau spiritual quotient. Sehingga ketika ada kata quotient-nya, berarti ada skornya. Ketika ada skornya, berarti ada tuh pengukurannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, buat apa sih orang mau tahu skornya gitu? Nah, setiap orang tuh biasanya beragam ya tujuannya. Ada yang memang ingin mengetahui potensi yang dibawa oleh dirinya atau mungkin anaknya. Seberapa cerdas sih anak saya, makanya pengen dites anaknya ya. Ada juga dari misalkan sekolah-sekolah yang ingin membantu seorang siswa memetakan sebenarnya potensi anak ini ke arah mana ya. Apakah lebih kecerdasannya itu ke matematika atau ke sosial atau ke bahasa, apalagi ke penjurusan ya. Nah, biasanya orang mau tuh untuk mengetahui skornya. Jadi sebenarnya kenapa dijadikan tolak ukur? Salah satu hal, jadi di psikologi itu untuk mengetahui profil seseorang. Profil itu kita memotret seseorang, karena kita tidak mengetahui kan apa yang terjadi di internal individu. Jadi dalam ilmu psikologi, untuk mengetahui internal individu, kita membutuhkan potensi itu keluar dalam bentuk perilaku. Nah, ketika dikeluarkan dalam bentuk perilaku, itu akan bisa lebih terukur. Nah, jadi pada saat pengetesan IQ, seseorang akan berperilaku menjawab. Nah, jawaban-jawabannya itulah yang akan diukur, yang diprediksikan bisa menggambarkan internal potensi kognitif dari orang itu. Makanya IQ itu adalah tes yang memprediksikan. Sepertinya kemampuan berpikir orang ini sekian deh skornya. Kenapa sekian skornya? Karena itu adalah respon atau jawaban yang merupakan perilaku yang terukur. Terukur dari mana? Terukur dari jawabannya tepat atau tidak. Jadi IQ itu adalah salah satu metode di psikologi ya, metode. Jadi banyak metode. Nah, IQ itu didapat dari skor dari metode tes. Jadi di psikologi itu ada yang tes, ada yang non tes. Yang non tes itu observasi, wawancara. Yang tes itu biasanya kami menggunakan alat-alat tes yang bisa mengukur IQ seseorang. Nah, untuk memperoleh IQ itu maka akan ada beberapa soal yang butuh dijawab dengan tepat, dan ketepatan itu dikeluarkan dari perilaku seseorang dalam menjawab tantangan-tantangan ya, soal-soal tadi. Semakin dia mampu menjawab tantangan atau soal itu, semakin bisa mengindikasikan tingginya kecerdasan. Biasanya untuk anak-anak atau dewasa, alat tes apa yang biasa digunakan untuk mengukur IQ-nya? Alat tes yang diberikan di psikologi itu bermacam-macam, tergantung dari hal apa yang ingin dilihat. Nah, jadi hal apa yang ingin dilihat? Apakah skor intelektual yang ingin dilihat itu ada alat tes yang dapat mengukur potensi yang dibawa dari lahir? Seperti Raven ya, ada juga alat ukur yang tidak hanya dari lahir, tapi setelah dia mengalami proses belajar dalam hidupnya. Jadi gabungan tuh, potensi dari lahir dan berkembangkah setelah dia dilahirkan. Nah, itu juga alat tesnya berbeda. Makanya dari Kettle mengatakan untuk mengetahui intelektual ada dua yang dilihat, yaitu apakah ini termasuk kecerdasan fluid. Kecerdasan fluid itu adalah kecerdasan bawaan, atau kecerdasan crystallized, yaitu kecerdasan yang diperoleh karena adanya proses pembelajaran. Nah, jadi biasanya alat tesnya beragam ya. Dan yang ketiga adalah kami melihat usia. Beda usia, beda alat tesnya tentunya ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tuh saya penasaran dengan
psikologi kognitif, Kak. Misalnya kan kognitif itu yang saya tahu itu tentang memori. Nah, apakah memori ini itu memiliki peran penting dalam kecerdasan seorang individu? Kalau dikaitkan dengan IQ tadi, jadi core dari intelijensi itu dapat menggambarkan seberapa besar kemampuan kognitif, kemampuan seseorang menggunakan kognitifnya untuk berpikir. Semakin tinggi skor IQ-nya, semakin besar kemampuan ia dalam menggunakan kemampuan berpikirnya. Nah, di dalam kemampuan berpikir akan banyak komponen di dalamnya. Nah, jadi misalkan saja skor IQ-nya itu adalah 95. Nah, kalau dalam alat ukur tertentu, itu masuk kategori rata-rata ya. Nah, untuk melihat tergantung dari alat tesnya ya. Jadi ada alat tes yang bisa melihat berbagai macam komponen. Dari 95 itu apa saja sih isinya? Salah satunya adalah memori. Ada juga logika berpikir, ada berpikir secara bertahap. Apakah orang ini bisa berpikir fleksibel? Bagaimana dengan kecerdasan verbalnya? Bagaimana dengan kecerdasan matematikanya? Bagaimana dengan kecerdasan sosialnya? Bagaimana dengan kemampuan ia dalam menangkap informasi? Bagaimana kemampuan ia mempertahankan konsentrasi? Salah satunya itu, bagaimana kemampuan dia merekam informasi yang telah ia peroleh. Nah, jadi salah satu komponen dari kemampuan berpikir itu memori. Hanya itu kan di sini kan Kak banyak ya miskonsepsi dari masyarakat atau misalnya orang awam mengenai IQ sendiri itu. Nah, biasanya Kakak pernah dengar apa nih? Misalnya IQ itu segala-galanya, IQ itu merupakan patokan kesuksesan seorang individu gitu. Apakah benar nih Kak? Oke, nah menarik ini ya, sehingga tidak sedikit juga ketika selesai dari tes skor IQ, tes IQ biasanya tes intelektual ya, sehingga menghasilkan suatu skor, tidak sedikit respon yang kami peroleh dari orang tua itu beragam. Apalagi kalau skor IQ-nya itu kurang di bawah rata-rata anak seusianya, atau malah lebih daripada anak seusianya. Nah, jadi biasanya beragam respon itu kan berarti ada hal yang ia harapkan, individu itu harapkan, orang tua harapkan, guru harapkan, dan skor IQ ini bisa dikatakan kemudian diyakini oleh orang tua, oleh individu ataupun guru sebagai suatu indikator kesuksesan gitu ya. Padahal sebenarnya kesuksesan itu definisinya sangat subjektif ya, tergantung dari masing-masing orang ya. Nah, sehingga yang perlu disampaikan di sini adalah setiap manusia itu sebenarnya punya potensi yang beragam. Mungkin untuk skor IQ-nya, kecerdasan intelektualnya itu rata-rata, tapi mungkin kehidupan dia sering mengasah, mengelola manajemen emosinya, mungkin IQ-nya yang malah lebih baik. Atau mungkin spiritualnya yang ia asah malah itu yang baik gitu ya. Jadi untuk skor-skor potensi, IQ bisa dikatakan salah satu kemampuan yang dapat memudahkan seseorang dalam beradaptasi ya. Salah satu, berarti bukan pakem bahwa IQ ini yang akan mengantarkan pada kesuksesan, tetapi dengan adanya IQ menjadi salah satu cara kita dalam mencapai hal-hal yang kita inginkan, yang kita sebut dengan itulah kesuksesan, seperti itu ya. Hal apa itu ya tergantung setiap orang. Ada mungkin orang yang mengatakan saya sukses ketika saya mendapatkan nilai tinggi, ada yang mengatakan saya sukses ketika bisa membahagiakan orang tua. Jadi saya tidak bisa definisikan kesuksesan itu apa, tetapi tentu saja akan ada tantangan kan dalam menghadapi atau mencapai target-target itu. Untuk mencapai kesuksesan itu kan pasti ada tantangan ya. Nah, tantangan itu kan membutuhkan proses berpikir. Nah, proses berpikir itu kan memerlukan kemampuan kognitif, yang salah satunya adalah IQ tadi. Tapi tidak menjamin kesuksesan karena ada namanya faktor kepribadian. Bagaimana motivasinya, ketekunannya, komitmen kerjanya. Kalaupun kita cerdas, tapi apakah kita tekun? Kalaupun kita cerdas, apakah kita termotivasi? Jangan sampai kekayaan intelektual yang kita miliki itu tidak berguna karena kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, kalau Gardner menganggap bahwa setiap manusia itu punya kecerdasan, ya, dibilang kecerdasan majemuk karena Gardner ini mengatakan tidak ada orang yang tidak cerdas. Hanya kita berbeda dalam setiap kecerdasan kita. Nah, seperti itu kalau kata Gardner. Ada yang Gardner mengatakan bisa jadi ada yang memang memiliki kecerdasan di bidang matematika, ada di bidang seni, ya, ada di bidang
agrikultural atau yang sifatnya itu tentang natural, yang tentang alam gitu ya. Ada yang cerdas dalam hal ketika itu berupa interaksi sosial gitu ya. Nah, jadi ada beberapa jenis kecerdasan menurut Gardner, dan setiap orang itu pasti cerdas. Hanya saja kita perlu menemukan kecerdasan kita itu di mana. Nah, jadi beberapa literatur juga mengatakan kapan sih orang dianggap cerdas? Ketika dia diberikan informasi atau stimulus, dia mudah menangkap. Nah, salah satu indikatornya, kenapa ya kalau matematika tuh saya cepat gitu memahaminya. Jadi andai kata sedikit api dia mudah terbakar gitu. Nah, tapi kalau seni kok saya butuh waktu lama ya gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sebenarnya konsultasi dengan guru juga. Guru-guru mata pelajaran, anak saya kalau mata pelajaran ini gimana Bu? Oh, biasanya agak butuh waktu lama kah gitu ya. Dengan para profesional ahli seperti psikolog juga bisa gitu ya untuk mengecek sebenarnya kecerdasan majemuk dia di tipe kecerdasan yang mana gitu ya. Kemudian juga bisa ke guru untuk mendapatkan data ke orang tua sejak kecil riwayatnya apa gitu ya, waktu remaja pelajaran apa yang dia sukai. Nah, biasanya kalau kita runut bisa jadi konsistensi itu menggambarkan kecerdasan dia. Tapi tidak semuanya loh, karena tergantung dari lingkungan. Apakah lingkungan memberikan wadah? Bisa jadi dia memiliki kecerdasan matematika tetapi tidak disupport oleh lingkungannya, dia juga susah untuk mengeluarkan potensinya. Jadi sekali lagi memang butuh ada lingkungan juga yang memfasilitasi pengembangan potensi dari kecerdasannya, supaya siswa dan mahasiswa tidak lagi bertanya saya cerdas apa enggak ya. Nah, itu berarti belum dia eksplorasi dirinya. Oke Kak, nah dari kecerdasan majemuk itu apakah individu itu punya semua kecerdasan itu tapi ada yang dominan? Iya. Jadi tergantung dari tingkat IQ-nya dulu ya. Semakin tinggi tingkat IQ kan semakin menggambarkan dia bisa semuanya, tapi akan ada yang menonjol. Nah, di kecerdasan majemuk ini Gardner mengatakan setiap orang pasti punya. Tapi apakah keluar menjadi suatu bakat tergantung dari apakah anak ini termotivasi untuk mengeluarkannya, artinya tekun, memiliki target, ingin bersungguh-sungguh mencari tahu bakatnya, dan apakah lingkungan mewadahinya. Nah, biasanya tidak terdeteksi kan? Nah, karena bisa jadi seseorang tidak mengeksplorasi dirinya dan lingkungan tidak mengizinkan, sehingga terjadi kebingungan. Saya cerdas di mana ya? Nah, silakan datang ke profesional ahli yang bisa membantu. Oke, teman-teman dengar ya, eksplorasi dirinya, terus lihat lingkungannya juga, dan kalau bisa ya konsultasi sama ahli. Kalau sudah mentok-mentoknya gitu ya. Oh, iya. Tapi kalau bisa sih sebenarnya yang ke psikolog itu tidak selalu yang bermasalah. Iya. Tidak selalu. Jadi profesi itu adalah sifatnya membantu, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kami itu membantu untuk bagaimana kita masing-masing individu bisa lebih mengenali dirinya. Pembahasan kali ini adalah memahami diri dalam hal kemampuan kognitif. Jadi masih banyak hal di luar dari kognitif. Bagaimana kepribadian kita, bagaimana sikap kita dalam belajar, bagaimana kecerdasan emosional kita. Jadi itu bisa diungkapkan. Bisa dibantu ya. Nah, ada juga nih Kak yang mengenai apakah skor IQ itu bisa diubah? Kettle mengatakan bahwa intelektual itu ada yang fluid, ada yang crystallized ya. Ada memang yang dibawa IQ itu dipahami bahwa ini adalah genetik, faktor genetik, sehingga apa yang diturunkan oleh orang tuanya makanya anak bisa mewarisinya. Salah satunya adalah mewarisi kemampuan atau kecerdasan intelektualnya tadi gitu ya. Nah, namun ada juga pendapat yang mengatakan kalau itu kan artinya sifatnya pakem ya. Karena ini genetik, potensi bawaannya. Jadi kalau dia IQ-nya rata-rata ya sudah, dia akan berada di kategori rata-rata. Nah, tetapi ada juga teori yang mengatakan ada bisa dilihat dari sudut pandang crystallized. Nah, crystallized ini memahami bahwa potensi yang dibawa dari lahir, jadi memang dia memahami bahwa intelektual itu potensi, sifatnya bawaan, tetapi dapat berkembang seiring dengan proses belajar dari pengalaman. Nah, jadi bisa dong terjadi perubahan. Nah, tetapi memang dalam beberapa kajian mengatakan perubahan bisa terjadi pada skor atau angka. Nah, biasanya plus minus 15. Ya, misalkan
sekarang 110 bisa jadi nanti 115 ada, tapi rentangnya tuh biasanya range-nya pada umumnya ya sampai plus minus 15 tadi. Karena pada saat menjawab soal bisa jadi kan orangnya kurang fit atau situasinya kurang mendukung. Nah, sehingga hasil jawabannya tidak optimal. Sehingga ketika dia belajar, dia sudah punya pengalaman kan saat dites. Kemudian sudah ada gambaran gimana sih tesnya. Nah, bisa terjadi perubahan skor, tapi memang agak sulit ke perubahan tingkat. Jadi setiap tingkat itu ada rentang. Jadi misalkan salah satu alat tes mengatakan skor 91 sampai 110 itu rata-rata. Ya kan? Nah, orang yang berada di rata-rata agak susah langsung lompat ke jenius. Ya. Atau misalkan orang yang mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental itu agak susah sampai di atas rata-rata. Biasanya pelompatannya palingan satu tingkat di atas. Itu pun kalau plus minus 15 tadi, ya kan? 91 ke 110 kan sudah ada berapa poin tuh. Jadi bisa mungkin awalnya dia tesnya 92, tiba-tiba bergeser ke 98, bisa terjadi kemungkinan skor berubah, tapi untuk tingkatannya biasanya agak sulit untuk langsung berubah ke tingkatan 2 tingkatan di atasnya. Saya juga berharap sebenarnya ketika ada individu yang ingin tes intelijensi, saya pasti bertanya untuk apa? Apakah ini dimanfaatkan untuk melabeling dirinya gitu ya, untuk memenuhi harapan-harapan orang-orang di sekitarnya, itu biasanya agak berat sebenarnya, kecuali dengan alasan tertentu, memang kebutuhan seleksi atau untuk mau mengenali kemampuan berpikir saya itu lebih kuat di memori atau berhitung untuk penjurusan. Nah, itu biasanya kami akan lebih sangat mendukung. Tapi kalau IQ ini dijadikan sebagai suatu status gitu ya, hal yang patut dibanggakan, itu biasanya agak berisiko kepada permasalahan psikologis lainnya. Misalkan tidak sedikit orang-orang yang sudah mendapatkan skor tinggi, respon lingkungannya adalah berharap orang ini akan selalu bisa menjawab gitu. Wah, anak ini cerdas, harusnya bisa dong dia A sampai Z. Apa yang terjadi? Anak-anak bisa drop atau stres karena dia dituntut untuk menjadi sempurna, ya kan? Padahal sebenarnya hasil itu digunakan untuk memahami potensi seorang anak, yang dalam artian agar bisa kita berikan pelayanan yang tepat. Kalau memang anaknya sangat cerdas, ya mungkin dia butuhkan pelayanan yang berbeda dari program pada umumnya. Kalau anaknya memang di bawah rata-rata, berarti butuh pelayanan atau program pendidikan atau program pendampingan di rumah yang berbeda pula. Agar apa? Agar dia optimal. Dia tahu potensinya, mungkin 70, 80 skornya, tetapi kalau didampingi dengan baik, dia bisa menghasilkan suatu karya gitu. Yang itu nanti akan menjadi kemampuan yang ia akan hargai pada dirinya dan dapat meningkatkan harga dirinya. Bahwa ternyata IQ bukan satu-satunya hal, tapi dengan komitmen kerja keras, sesuatu hal saya pasti bisa capai. Jadi sebenarnya pengetesan IQ itu untuk membantu kita memahami apa sih yang ada pada diri kita, apa yang ada pada diri anak kita, apa yang ada pada diri siswa kita, sehingga pelayanan apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat berkembang sesuai dengan hal yang dia miliki. Oke Kak, nah dan kan banyak sudah miskonsepsi yang sudah diluruskan Kak. Nah, jadi bagaimana sih kita sebagai individu ataupun masyarakat misalnya menghadapi konsepsi mengenai IQ tadi? Nah, apa sih misalnya langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan Kak? Oke, langkah-langkah praktis mungkin saya akan menyampaikan pada orang-orang yang terdekat dulu ya, yaitu dirinya sendiri dan juga orang-orang terdekat di rumah, bahwa kecerdasan intelektual atau kognitif itu memang dipengaruhi juga oleh bawaan ya, herediter, tetapi optimal apa tidaknya itu tergantung dari pengalaman hidupnya dia dalam belajar. Nah, pengalaman itu berangkat dari diri kita sendiri. Apakah kita akan mengasah kemampuan kita? Apakah kita ingin diri kita berkembang optimal? Itu tergantung dari komitmen dan semangat kita tentunya. Kemudian tidak hanya komitmen dan semangat, tetapi juga bagaimana proses kita menerima diri kita. Nah, bisa jadi memang kita berusaha nih di satu bidang, tapi gagal. Kegagalan itu belum tentu gagal semuanya. Bisa jadi memang bukan di situ potensinya. Nah, ayo kita explore lagi, geser sedikit ke, jangan sampai saya ke kesenian nih,
Jadi memang eksplorasi itu penting sekali. Maka dari itu di tingkat PAUD, jika punya sepupu, saudara, anak di tingkat PAUD, maka ayo kita bantu eksplorasinya dalam rangka bukan mengkotakkan dia pintar, anak yang pintar atau anak yang bodoh, bukan, tetapi untuk mewadahi mereka mengeksplorasi sebenarnya potensi dia ada di daerah mana. Karena di anak PAUD itu rasa ingin tahunya tinggi, ingin mengetahui dunia itu tinggi. Nah, berbeda nanti dengan masuk masa remaja. Masa remaja itu bukan mengenal dunia lagi, tapi mengenali dirinya. Nah, jadi memang pada saat di usia remaja, kognitif itu akan berkembang ketika juga dibarengi dengan mereka dibantu untuk memahami dan mencoba menerima dirinya. Sehingga lingkungan yang terbaik yang mampu optimalkan remaja adalah lingkungan yang membersamai, yang bisa menerima titik terendah dari anaknya, bisa menerima titik tertinggi dari anaknya dalam rangka untuk mengenali apa strength-nya, apa kekuatan potensi intelektualnya, dan di mana titik lemahnya untuk kita antisipasi gitu ya. Nah, pada saat dia dewasa ini orang-orang lebih ingin dikenal dalam artian aktualisasi diri. Biasanya potensi kognitif tidak keluar karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak dianggap. Nah, atau tidak dihargai. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai sebagai orang dewasa bahwa setiap orang pasti punya kecerdasannya. Menurut Gardner, setiap orang mungkin tidak cerdas di satu hal, tapi bisa jadi cerdas di hal lain. Dalam rangka apa? Sebenarnya keberagaman ini dalam rangka kita saling tolong-menolong. Bisa jadi mbaknya ya cerdas dalam hal sosial, dan misalkan ada orang yang temannya cerdas dalam hal matematika, kan klop tuh, saling bisa berbagi. Jadi kecerdasan yang berbeda bukan berarti kita unggul daripada yang lain, tapi kita ada untuk saling melengkapi. Seperti itu saran saya kepada masyarakat. Deep sekali ya teman-teman, tolong didengarkan nih. Jadi ya lingkungan yang baik juga itu penting banget ya untuk optimalisasi ya. Jadi intelektual tidak segalanya, tapi segalanya dapat dicapai dengan memanfaatkan intelektualnya kita. Oke, kata yang menarik, kalimat yang menarik Kak. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan terima kasih banyak Kak Novi atas pencerahannya dan penjelasannya itu betul-betul full daging. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir. Oke, dan juga ada satu kata-kata nih Kak. Ya. Apa nih Kak kata-kata yang bisa diberikan kepada teman-teman yang sedang menonton? Baik, seseorang yang cerdas itu adalah seseorang yang tidak menguasai seluruh dunia, tapi seseorang yang ingin mengenal dunia. Dan kita akan semakin mengenal dunia ketika kita mulai mengenal diri kita. Kita akan mengenal diri kita ketika kita siap menerima diri kita apa adanya. Di mana kekuatan kita dalam hal intelektual dan di mana titik yang lemah atau yang kurang pada intelektualnya kita. Tinggi dan rendahnya itu akan baik. Saat kita rendah, maka ada teman kita dengan aspek yang tinggi pada intelektualnya siap untuk menemani kita. Dan pada aspek yang lain dalam hal intelektual, bisa jadi kita cerdas di matematika, cerdas di bahasa, kita siap untuk membantu teman kita, bukan menertawakan teman kita. Mari saling membantu dengan kecerdasan yang kita miliki. Oke, terima kasih Kak Novi. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Oke, nah teman-teman terima kasih ya yang sudah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di Nalar Podcast di episode selanjutnya. Dadah!